itu ada apa sebetulnya Anda dengan Pak Mahfud ini? Ada selingkuhan lah. Boleh dong kita selingkuh walaupun gak saling kenal. Gitu. Bagaimana nih sosok Pak Mahfud MD Pak Mahfud ini dalam kasus ini? Secara kepribadian dia kan orang Madura. Oke. Orang Madura kan bagian juga dari NU ya. Jadi rata-rata orang Jawa Timuran itu termasuk Madura kalau bicara ceplas-ceplos ya. Ceplos tanpa tedeng aling-aling. Jadi menurut Anda gimana, Bang? Komponas itu lebih baik bubarin aja. Ganti IPW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Saya masih dengan pengacara nyentrik yang sekarang lagi viral, yaitu Bang Deolipa Yumara. Apa kabarnya, Bang? Wiro Sableng. Oh, Wiro Sableng ya, 212. 212. Yang benar 212. Duanya hilang. Wiro Sableng ya. Oke. Salam merah putih. Oke, salam merah putih. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bang Olip, Anda itu kan kemarin tuh luar biasa ya, atau biasa di luar ini. Saya berada di kediaman beliau tentang mengungkap fakta-fakta kasus Sambo. Nah, tapi di balik itu memang peran Pak Mahfud MD itu selaku Menko Polhukam itu yang gencar kemudian mempressure. Sepertinya Anda itu kok chemistry-nya itu nyambung dengan Pak Mahfud. Itu ada apa sebetulnya Anda dengan Pak Mahfud ini? Ada selingkuhan lah. Boleh dong kita selingkuh walaupun gak saling kenal. Gitu. Selingkuhan. Oh, gitu ya. Selingkuhan dalam arti apa nih? Ya dalam arti selingkuhan, tanya aja sama yang suka selingkuh gitu. Ya kita walaupun gak saling kenal, kita kadang suka selingkuh. Kalau kita bilang A, dia bilang A. Oke. Dia bilang B, kita bilang B gitu. Orang selingkuh kan begitu, kode-kodean. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kelihatannya tidak ada koordinasi, tetapi ini nyambung secara ide gitu. Selingkuh kan begitu. Iya. Gua di sini. Oke, ntar jam 3. Bang Yumara, ini kalau menurut Anda itu ya, bagaimana nih sosok Pak Mahfud MD ini dalam kasus ini? Dalam kasus ini, mengungkap kasus ini. Iya, Pak Mahfud ini kan orang lama di dunia hukum. Tentunya dia punya pengalaman yang kuat terhadap semua banyak persoalan hukum dan analisa hukum dan pengetahuan hukum. Iya. Jadi juga kan pengajar juga. Apalagi dia mungkin dokter kan S3 juga. Iya. Profesor dokter ya. Dokter ya. Jadi kan udah paham banget sama hukum. Sehingga dia bisa menganalisa suatu perkara lewat analisa hukum. Ya udah bagus dia. Satu sisi itu adalah kemampuan dia secara hukum. Secara kepribadian dia kan orang Madura. Oke. Orang Madura kan bagian juga dari NU ya. Jadi rata-rata orang Jawa Timuran itu termasuk Madura kalau bicara ceplas-ceplos ya. Ceplos tanpa tedeng aling-aling. Saya karepnya dewe dong ngomongnya kan gitu kan. Jadi dia bisa bicara apanya dengan lugas. Nah, ketika dia dapat informasi yang kira-kira signifikan, dia akan langsung sampaikan sehingga dia nggak butuh waktu lama. Beda sama orang Jawa Keraton yang ngomong juga hati-hati, ada informasi disimpan kan. Iya. Kan Jawa Inggil, Kromo Inggil kan kadang-kadang karakternya lain itu. Iya. Kalau orang Jogja, Keraton, Surakarta lebih menyimpan persoalan. Iya. Lebih baik mendem jeruk jangan sampai bunyi. Kalau orang Jawa Timur kan belak-belakan. Itu masuk karakter belak-belakan. Jadi sama kayak saya orang Jombang. Oke. Kan? Darahnya sama kita. Cuman ya darah Jawa Timuran ya sama aja. Jadi kesannya ya sama aja lah kalau orang di Jawa Timur tuh siapapun nanti orang Jawa Timur yang menjabat mungkin dia punya pengetahuan sama ahli hukum ya pasti akan begitu karakternya. Sama kayak Gus Dur kan belak-belakan juga. Nggak ditutupin ya. Emang karakternya begitu. Begitu ya. Jadi secara karakter suku ya begitu. Begitu ya. Ya pemirsa ini Bang Olip ini ternyata ini Gus Durian itu, pecinta Gus Dur dan deket dengan Gus Dur ini rumahnya ya. Bukan pecinta Gus Dur, kita kampungnya sama. Oh, kampungnya gitu. Sama. Kalau saya bukan pecinta Gus Dur, saya pecinta wanita. Bang, kembali lagi. Ini kan ada yang mengatakan bahwa ini Menko Polhukam ini aktivis atau apa ini? Ya, bisa juga aktivis. Orang yang aktif namanya aktivis karena Mahfud MD dia aktif dalam menyampaikan suatu keadaan secara frontal dan terus-menerus kontinuitas. Ya tentunya dia aktif. Setiap orang yang aktif kan namanya aktivis, ya kan? Iya. Kan wajar aja dibilang aktivis. Nggak ada persoalan. Iya. Artinya peran Pak Mahfud itu di kasus mengungkap Sambo itu mencitrakan bahwa komitmen terhadap penegakan hukum itu masih ada gitu. Oh, bukan masih ada, harus ada. Harus ada. Dan dia kan didukung oleh intelijen.
Oke. Pak Mahfud gitu-gitu kan ada tim intelijen yang dari jaksa, yang dari polisi, dari BIN, semua ada. Kan kasih data intelijen semua ke dia langsung, namanya dia menteri. Ya kan? Jadi tahu informasi yang valid yang sesungguhnya gitu. Informasi intelijen adalah valid, akurat, tapi bukanlah alat bukti yang sah. Jadi cuma sebagai petunjuk. Jadi dia menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada. Itu disampaikan kepada publik supaya publik tidak bertanya-tanya. Kalau publik banyak bertanya kan jadi liar. Dan publik taruh tanya, oh Sambo jangan-jangan dia bunuhnya di Kali Sunter. Jangan-jangan Sambo itu naik pesawat dulu baru ngebunuh. Jangan-jangan Sambo udah nyenter si Yosua dari 15 tahun yang lalu. Kan begitu kalau liar, Bang. Dia namanya gosip. Makanya kita harus, kalau orang intelijen itu harus menyampaikan petunjuk-petunjuk. Ini loh petunjuk-petunjuk ini. Jadi bukti silakan aja jadi bukti, tapi nanti ditindaklanjuti di persidangan. Ya. Artinya peran Pak Mahfud ini di pengungkapan kasus yang terus-menerus itu ya, sehingga sampai akhirnya ditetapkan Sambo sebagai tersangka ini signifikan ya, Bang ya? Signifikan dong. Akurasinya sampai 70% dia. Walaupun kadang salah. Salah kan 30%, tapi kan 70% udah bener kan, udah bagus. Oke. Kemarin itu kan dicecar juga di Komisi 3 itu. Minum dulu nih. Oke ya. Ini kocokan ini bukan ini ya, bukan apa namanya nih? Bukan iklan. Bukan madu, bukan ini, bukan wine. Kopi. Ini kecap campur jeruk nipis. Oke. Untuk obat batuk. Nah, jangan diedit ya. Biarin aja. Iya, biarin. Namanya iklan obat batuk. Kita sama jeruk nipis dicampur buat minum. Jadi pertanyaannya apa tadi, Bang? Yang ada hanya di sini. Ya, kemarin sampai rame tentang di Komisi 3 seolah-olah Pak Mahfud itu ditelanjangi, diinterogasi gitu kan ya. Wajar dia diinterogasi. Komisi 3 kan kerjanya interogasi orang. Ya wajar aja. Saya juga kalau di Komisi 3 pasti saya diinterogasi. Tapi mana mau saya ke situ? Ogah. Kalau wajar, kita di rumah sendiri, apalagi menjabat banyak orang, pemikirannya beda-beda, tapi kadang-kadang sombong kan. Ada Mahfud ini bantai aja kalian, kan di eksekutif, ini kita legislatif nih kan, kita bisa nanya, mengawasi kan. Cuma kan Mahfud ini juga kadang-kadang ciut juga di rumah orang negara, dia harus jawabnya hati-hati, jangan sampai salah, diprototin wartawan. Sehingga dia harus berbahasa yang hati-hati. Coba kalau di kantornya Pak Mahfud, di kantornya, dia ngoceh aja suka-suka dia. Dia wajar itu. Ini kan psikologis kejiwaan. Dia udah dalam posisi tertekan pun dia bisa menjawab secara santun kan. Betul. Iya kan. Secara santai gitu. Santai itu udah paling bagus. Hati-hati udah kan. Karena di tempat di sarangnya DPR Komisi 3 kan ahli hukum semua itu. Komisi 3 itu mirip-mirip sama Subdit 3 di Bareskrim. Tapi Komisi 3 ini, ya kan? Oke, ya ada statement yang menarik waktu itu ya, bahwa apa kerjaan Kompolnas? Tugasnya apa itu? Kan mitra, Pak Mahfud itu kan sebagai Menko Polhukam sekaligus kan ketua Kompolnas kan. Kompolnas tugasnya apa tuh? Mitra kan mitra aja kan? Mitra. Pengacara juga kan mitranya polisi. Maksud Kompolnas mitra dalam bentuk apa itu, Bang? Dalam pengawasan. Oh, dia mengawasi juga? Ngapain Kompolnas ngawasin polisi? Polisi yang ngawasin pengacara gitu. Kompolnas buat apa ngawasin polisi? Emang dia punya kemampuan apa ngawasin? Orangnya cuma 5-10 orang, ngawasin polisi gitu banyak. Walaupun sih kalau diawasin bisa satu orang Kompolnas ngawasin satu polisi baru bisa. Kalau dia mau ngawasin polisi secara keseluruhan nggak bisa. Emang dia mau ngawasin polisi di Gorontalo, di Polsek apa tuh di Gorontalo? Kan nggak bisa, dia orangnya cuma itu aja. Ngawasin polisi. Terus kan mau ngawasin nggak polisi di Miangas sana, di Polres di daerah Sulawesi Utara sana, di Miangas atau Polsek di Miangas. Emang ada orang Kompolnas yang ke sana? Apa yang dilakukan polisi di sana emang tahu nih Kompolnas kan enggak? Data-data dia. Data apa? Data dari polisi juga ya? Ya bias. Absurd dong. Jadi menurut Anda gimana, Bang? Kompolnas itu lebih bubarin aja. Ganti IPW, Indonesian Police Watch. Sama juga sih. Tapi kan paling enggak ada giginya. Gitu. Jadi Abang setuju kalau Kompolnas dibubarkan? Ya setuju aja. Kecuali setiap Polsek ada Kompolnas yang jaga, ngawasin kan. Baru Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, Komisi Pengawas Polisi Nasional baru itu jadi. Tapi kalau Kompolnas isinya berapa orang Kompolnas coba? Boleh tahu? Kalau nggak salah berapa? 10 apa berapa ya? 10 orang ngapain ngawasin se-Indonesia? Polisi Indonesia ada sampai 450.000 loh anggotanya. Kan mengawasinya dalam hal kebijakan. Kalau kebijakan ya nggak usah diawasin itu kebijakan. Masa kebijakan TNI diawasin? Nggak usah.
mengarahkan. Ya masyarakat aja yang mengawasi kebijakan polisi, kan gampang, nggak usah perlu Kompolnas. Kalau dia tugasnya mengawasi polisi, satu polsek itu ada paling nggak 3 orang Kompolnas yang ngawasin. Ya tapi kalau cuma 10 orang, mereka diwawancara sama wartawan udah capek, udah ngos-ngosan. Satu orang Kompolnas diwawancara wartawan 1 jam aja udah ngos-ngosan. Makanya nggak perlu itu Kompolnas, bubarin aja. Itu kata aneh loh ya. Kalau umpamanya solusinya lah gituan Kompolnas. Solusi? Iya. Polisi ini solusinya adalah jam kerja dikurangin, treatment keuangan dikasih, gaji sama bonus, tapi jam kerjanya nggak boleh 1 kali 24 jam. Jam kerja 6 jam aja, polisi cukup pulang ke rumah. Jumlah polisi dibanyakin nggak apa-apa. APBN terhadap polisi ditingkatin. Gitu. Kontrol di kepolisian yang paling penting, saling kontrol, pengawasan. Gitu kan. Polisi kalau kerja 6 jam juga kan dia tidur. Enak. Duit banyak, udah cukup, mau ngapain? Polisi udah kerja 18 sampai 20 jam, udah capek, diperintah udah ngaco. Polisi kalau udah masuk, udah jam 10 bengong, diperintah atasan, siap dan lanjut dan jalan, dan udah bubar, jalan pikiran rasionalnya hilang. Iya. Nggak tidur. Iya. Saya aja kalau nggak tidur, kalau diperintah juga males saya. Iya. Karena saya nggak tidur sampai 18 jam. Diajak bini, ayo dong, apaan sih? Gitu. Lagi capek juga gitu. Nah, ayo dong. Ayo dong apaan? Iya. Ke mall, bangkai juga ke mall. Kirain ayo dong yang mana kan gitu. Mau ke mall doang, apalagi kan suruh jalan, udah tidur deh gitu. Akhirnya saya dilempar bantal. Udah tidur sana, dilempar bantal dah. Ya kebeneran, tidurlah kita. Gitu. Pulas, bini di mall, kita tidur dah, enak. Bini kabur kan. Tapi kabur dia buat duit banyak itu kan, ke mall belanja apa aja udah suka-suka deh. Kan kita orang kaya. Gitu. Iya. Oke. Sampai mana tadi, udah selesai pertanyaannya, Bang? Tadi tentang solusi ya. Udah, solusi. Sudah. Itu solusinya udah. Solusi bahwa solusinya adalah peningkatan SDM Polri, udah sama menjaga bagaimana pengawasan di internal polisi dan bagaimana perekrutan polisi berjalan baik. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah setuju atau tidak kalau Kompolnas dibubarkan? Tanda tanya. Saya tunggu komentarnya. Bagaimana menurut saya sendiri? Ya bubarin. Kan menurut aneh kan gitu. Bebas dong orang kita, orang bebas, nggak terikat apa-apa. Terima kasih. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa like, share, subscribe pada Tuhan memberkati. Amin.